Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cahaya. Tentu masih bersama saya Pak Heri Widodo. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat cahaya, menikmati cahaya, memanfaatkan cahaya. Namun, kita tidak bisa merasakan, tidak bisa memegang apa yang dimaksud dengan cahaya. Nah, para ahli mengatakan bahwa cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Baik, untuk selanjutnya mari kita akan berbicara ataupun membahas bagaimana dan apa saja yang dimaksud dengan cahaya. Baik, kita yang pertama akan membicarakan mengenai sumber cahaya. Di dunia ini ada sumber cahaya alami dan juga ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu berasal dari kejadian alam. Sedangkan sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dalam kehidupan. Nah, apa saja sih contoh sumber cahaya alami? Yang pertama adalah matahari. Ini merupakan sumber energi, sumber yang menjadi segala sumber kehidupan makhluk hidup di dunia dan di planet-planet yang lain. Selain matahari, di dunia ini kita mengenal istilahnya bintang. Bintang ini memiliki fungsi sama seperti matahari. Jadi, matahari dan bintang itu memiliki cahaya sendiri. Selain itu, ada lagi sumber cahaya alami berupa kilat. Ini sering kita jumpai ketika musim penghujan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan sumber cahaya buatan, kita ambil contoh yang pertama adalah lampu. Lampu di sini semua lampu, bisa itu lampu listrik, lampu kendaraan bermotor, lampu senter, dan lain sebagainya. Selain lampu, kita mengenal istilah obor. Obor ini adalah sebuah cahaya yang kaitannya dengan api, dibuat untuk kalau zaman dahulu untuk menerangi perjalanan sebelum ada senter. Nah, setelah kita membahas sumber cahaya, mari kita bersama mengenal apa saja sih sifat-sifat dari cahaya. Sifat cahaya pertama adalah merambat lurus. Coba perhatikan gambar di monitor. Di sini ada cahaya yang menembus dari celah-celah dedaunan di hutan. Coba diperhatikan di sini. Dari atas sampai ke bawah. Ini terlihat lurus. Tidak ada yang melengkung dan sebagainya. Inilah salah satu sifat cahaya, yakni cahaya merambat lurus. Dibuktikan dengan gambar di layar monitor. Selain itu, coba perhatikan di percobaan. Di sini ada seorang anak yang melihat cahaya lilin
dari kertas yang dijajarkan secara mendatar dan di situ diberi lubang, yang mana lubang itu dibuat lurus. Nah, cahaya lilin bisa sampai ke mata melalui celah-celah pada kertas. Itu hasil percobaan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, ya ini ada seorang pria yang menyalakan senternya ke atas. Cahaya yang dihasilkan dari senter itu terlihat lurus ke arah langit. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya menembus benda bening. Coba diperhatikan gambar. Di situ ada sebuah ruangan yang terlihat terang benderang. Dan di lantai itu ada gambar semacam jendela. Di sini membuktikan bahwa cahaya itu bisa masuk ke ruangan melalui jendela kaca. Nah, sedangkan di lantai itu juga terdapat gambar silang menyilang seperti itu, yang mana gambar itu adalah bayangan dari kayu ataupun perabotan, yang mana ini membuktikan bahwa cahaya tidak bisa menembus kayu dan perabotan yang lain. Nah, di sini membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda bening, namun tidak mampu menembus benda yang tidak bening ataupun benda gelap. Sebagai contoh, perhatikan gambar di sini ada anak yang menyenter memberikan cahaya kepada gelas, yang mana gelas ini terbuat dari kaca, maka cahaya senter akan diteruskan menembus kaca pada gelas. Sedangkan yang bawah memberikan cahaya ke batu, cahaya itu tidak menembus. Inilah yang dimaksud ataupun membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kita lanjutkan sifat cahaya berikutnya, yakni cahaya dapat dipantulkan. Diperhatikan di atas ada gambar, ada pohon kelapa, sedangkan di bawah, yakni di air, juga ada gambar pohon kelapa. Ada gambar rumah dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dipantulkan di sini adalah cahaya. Kita langsung saja perhatikan di peragaan. Cahaya dari matahari yang diterima oleh anak tersebut dengan cermin bisa diarahkan ke tembok, menyinari tembok, sehingga cahaya matahari bisa langsung mengenai tembok. Mungkin nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Bahkan mungkin kalian juga sudah pernah mempraktekkan ini. Dari cahaya matahari, biasanya kalian menggunakan cermin, kemudian diarahkan ke dinding. Nah, itu biasanya yang dimaksud dengan cahaya dapat dipantulkan. Oke, langsung saja ke sifat cahaya berikutnya. Cahaya dapat dibiaskan. Coba diperhatikan di situ. Mungkin kalian pernah mengalami ketika melakukan perjalanan, terutama ketika siang hari, dan kalian duduk di depan. Di jalan yang agak jauh, kalian pernah melihat air. Namun, ketika sudah dekat, air itu hilang. Diulangi, dalam suatu perjalanan mungkin kalian pernah mengalami jalan
di depan kalian yang masih jauh itu kelihatan berair. Namun ketika sudah dekat, air itu hilang. Nah, inilah sebagai salah satu contoh sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Jadi kalian itu tertipu matanya. Mata kalian tertipu. Ini yang disebut sebagai fata morgana. Kalau dalam peragaan, coba perhatikan. Mungkin kalian pernah mengalami juga. Kalau belum, silakan nanti dicoba. Ambil satu gelas, diberi air, terus kasih pipet ataupun sendok. Coba perhatikan, pipet atau sendok itu dari atas gelas dan dari samping gelas. Kalian akan mendapatkan pipet dari samping gelas akan terlihat patah seperti ini. Padahal sebenarnya pipet ini tidak patah. Di sini terjadi penipuan pada pandangan kita. Selain itu, kalian juga bisa mencoba dengan melihat ikan di akuarium dari atas dan dari samping. Nanti kalian akan menemukan hal yang sama, yakni di sini letak ikan yang berbeda jika dilihat dari atas dan dilihat dari samping. Disinilah terjadi penipuan mata. Jadi cahaya dibiaskan itu memiliki arti bahwa cahaya yang masuk ke dalam bisa tanah, bisa air, itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yakni adalah cahaya dapat diuraikan. Langsung saja kita ambil peragaan. Di sini ada prisma kaca, yang mana prisma ini digunakan untuk membuktikan kejadian dengan adanya peristiwa pelangi. Seperti kita ketahui bahwa pelangi itu sebenarnya adalah sebuah cahaya yang dipantulkan karena mengenai air. Baik, kita misalkan saja air itu adalah sebagai prisma. Nah, di sini ada, perhatikan sebelah kiri, ada cahaya putih. Sebenarnya itu cahaya berwarna putih, atau yang sering disebut sebagai cahaya polikromatik. Jadi polikromatik itu gabungan, poli itu artinya banyak. Jadi polikromatik itu adalah gabungan dari banyak warna sehingga menjadi warna putih. Itu namanya polikromatik. Nah, cahaya putih setelah mengenai dinding prisma, masuk ke dalam prisma sudah mulai berubah menjadi cahaya-cahaya yang bermacam-macam, dan ketika keluar dari prisma nanti akan berubah menjadi banyak warna. Kita belajar supaya mudah, kita sebut seperti saja. Mejiku hibiniu, yang artinya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini merah dan sebagainya itu disebut sebagai monokromatik karena cahaya sudah ada yang berubah menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian praktekkan dengan cara menggunakan cermin. Hampir sama tadi seperti dengan pemantulan, namun cermin yang digunakan untuk memantulkan silahkan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Nanti hasilnya seperti pelangi pada dindingnya. Baik, untuk sifat cahaya kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan. Ya,
belajar mengenai alat-alat yang menggunakan prinsip kerja sifat cahaya. Langsung saja, yang pertama adalah lensa. Seperti yang di layar monitor, ini ada loop. Lensa itu dibedakan menjadi dua. Ada lensa cekung, ada lensa cembung. Lensa cekung itu memiliki ciri-ciri yang bagian tengah itu tipis. Sedangkan untuk lensa cembung sebaliknya, bagian tengah lensa lebih tebal dibanding dengan yang tepinya. Kegunaan lensa biasanya digunakan oleh para ahli, para ilmuwan itu untuk melihat benda supaya kelihatan lebih besar ataupun lebih jelas. Oke, kita lanjutkan setelah lensa. Ya, ini cermin. Cermin juga dibedakan menjadi tiga. Ada cermin datar seperti di layar monitor yang sering kita jumpai. Bahkan kalian memiliki. Selain cermin datar, ada juga cermin cekung. Dan juga ada cermin cembung. Cermin cembung bisa kita jumpai seperti pada kaca spion, baik itu mobil ataupun motor. Baik, selanjutnya kacamata. Kacamata bagi beberapa orang sangat membantu penglihatan dengan jelas. Kacamata ini memiliki beberapa macam. Ada kacamata plus, ada kacamata minus, ada kacamata tua. Ya, bentar. Untuk kacamata tua ini adalah gabungan kacamata plus dan minus. Dan satu lagi kacamata yang sangat jarang, tapi diperlukan beberapa orang yang mengalami kelainan pada mata. Ini dibuat sesuai dengan kebutuhan pada mata tersebut. Oke, kita lanjutkan dari kacamata, kita beralih ke alat yang disebut sebagai mikroskop. Mikroskop ini biasanya digunakan oleh para ahli untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti bakteri, virus, tentunya dalam hal penelitian. Kurang lebih mikroskop gambarnya seperti di layar monitor. Kita lanjutkan, ini yang disebut sebagai teropong. Teropong ini digunakan untuk melihat benda yang jauh. Ini biasanya sering digunakan oleh para tentara untuk menentukan kondisi keamanan di depan mereka, di beberapa ratus meter di depan mereka. Oke, kita lanjutkan. Sekarang menuju ke teropong bintang. Teropong bintang fungsinya hampir sama dengan tadi. Namun bedanya untuk teropong bintang ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh di luar angkasa. Semakin jauh maka akan semakin besar juga alat yang dibutuhkan. Inilah yang disebut sebagai teropong bintang. Jadi seperti kejadian gerhana, kadang untuk penentuan tanggal 1 Idul Fitri, 1 Ramadan, dan sebagainya, menggunakan teropong bintang ini. Baik, berikut ini ada beberapa gambar yang masih menggunakan prinsip kerja dari cahaya.
seperti gambar anak tersebut itu menggunakan semacam teropong, namun itu yang disebut sebagai periskop. Ini biasanya digunakan oleh para tentara yang menyelam menggunakan kapal selam. Itu periskop. Ada juga ini kamera untuk mengambil gambar. Terus ada juga ini pemutar film. Ini zaman dahulu. Terus ada lampu tembak. Ini juga sama, lampu tembak. Biasanya digunakan untuk kegiatan pasar malam dan sebagainya. Dan ini yang disebut untuk mengambil gambar video dari atas. Baik, mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang masih banyak lagi. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.